Shalom, Bapak, Ibu, dan kekasih-kekasih Allah yang Tuhan Yesus kasihi. Mungkin Anda sedang berada di rumah, di kantor, di rumah sakit, sedang berbaring di ranjangmu karena sakit, dan mungkin saja Anda sedang berada di kendaraan masing-masing. Mari kita memanjatkan syukur dan pujian atas pertolongan Tuhan di tempatmu masing-masing. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita panjatkan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih dan Penyayang yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, syukur, pujian, dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami di dalam perjalanan hidup kami yang kami lalui dengan berbagai macam penyakit dan tantangan hidup. Memohon belas kasihan dan jamahan-Mu atas penyakit yang kami derita. Jamahan-Mu adalah kerinduan kami untuk memperoleh kesembuhan daripada-Mu ya Tuhan. Memberkati dokter yang merawat kami, memberkati obat-obatan yang kami konsumsi, dan juga memberkati semua perawat melayani kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penyembuh kami yang ajaib. Haleluya, amin. Tema kita hari ini adalah iman yang menyembuhkan. Dan firman Tuhan dalam pembacaan kita terambil dari kitab Markus 5 ayat yang ke-28 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 28. Kisah perempuan yang menderita sakit dalam nas hari ini menjadi penting kita bahas karena ia menyentuh jubah Yesus agar dirinya beroleh kesembuhan. Kisah ini menceritakan tentang seorang wanita yang telah menderita perdarahan selama 12 tahun dan telah menghabiskan seluruh hartanya untuk berobat. Tetapi wanita ini belum mengalami kesembuhan. Ketika wanita itu mendengar tentang Yesus orang Nazaret yang datang ke daerah itu, ia datang dari belakang menyusul Tuhan Yesus Kristus dengan harapan dia akan mengalami karunia kesembuhan ilahi, dan karena itu dia berusaha menyentuh jubahnya dengan pikiran, jika ia hanya menyentuh jubahnya saja, maka ia akan mengalami kesembuhan. Frasa asal ku sentuh saja jubahnya, maka aku akan sembuh, menggambarkan keyakinan dan iman yang kuat dari wanita itu terhadap penyembuhan yang dimiliki Yesus. Dia percaya bahwa Yesus memiliki kemampuan untuk menyembuhkan penyakitnya, dan hanya dengan menyentuh jubahnya, ia akan sembuh. Kisah ini mengajarkan pentingnya iman dan keyakinan dalam mencari kesembuhan, dan bagaimana Yesus sebagai sumber kekuatan penyembuhan dapat membantu kita dalam saat-saat yang sulit ini. Respons Yesus terhadap perempuan yang menyentuh jubahnya dalam Markus 5 ayat 28-34 adalah Yesus sangat mengagumi iman wanita yang mengalami perdarahan selama 12 tahun itu. Ketika perempuan itu menyentuh jubahnya, Yesus merasakan ada kekuatan yang keluar dari dirinya. Dan ia bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Para muridnya heran karena orang banyak yang berdesakan tersebut. Namun Yesus tetap mencari tahu siapa yang menyentuhnya. Ketika perempuan itu menyatakan bahwa dialah yang menyentuhnya, Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan sejahtera dan sembuh dari penyakitmu itu." Ini menunjukkan kasih sayangnya dan pengakuan atas iman dan keyakinannya. Selain itu, Yesus juga memberikan kesembuhan fisik dan spiritual kepada perempuan itu. Respons Yesus yang penuh dengan kasih karunia ini menunjukkan kekuasaannya dan kebesarannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga menunjukkan rasa perhatian dan kepeduliannya terhadap manusia yang menderita. Kekasih-kekasih Allah, mungkin engkau sedang mengalami hal seperti ini juga. Mungkin engkau sedang di rumah sakit mengalami sakit penyakit seperti ini. Maka kisah ini akan mengajarkan saudara untuk memiliki iman dan keyakinan yang kuat
kepada Yesus sebagai sumber penyembuhan dan keselamatan. Pernyataan wanita itu, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh," merujuk pada keyakinan yang sangat kuat dari seorang wanita yang telah menderita perdarahan selama 12 tahun dalam kisah Alkitab yang terdapat di dalam Markus pasal 5 ayat 25-34 tersebut. Wanita ini telah mencoba segala macam cara untuk sembuh dari penyakitnya, namun tidak berhasil. Mungkin dia sudah mendatangi banyak orang-orang pintar, menggunakan berbagai macam ramuan-ramuan, dan mengkonsumsi berbagai macam obat yang dapat memberikan kesembuhan kepadanya. Namun hasilnya wanita ini tidak mengalami kesembuhan. Bahkan biaya pengobatannya sudah meludeskan semua uangnya yang sangat banyak tersebut. Namun hasilnya nihil. Maka ketika wanita ini mendengar Yesus akan melalui jalan di mana dia berada dekat situ, ia mencoba peruntungan dengan antusias. Dia meraih dan menjamah jubah Tuhan Yesus supaya dia dapat mengalami kesembuhan yang selama ini dia harapkan. Ia merasa yakin bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya saja ia akan sembuh. Wanita itu memiliki iman yang besar kepada Yesus sebagai sumber penyembuhan, ditambahkan dengan kepercayaannya, sehingga pernyataan ini menunjukkan kekuatan iman dan keyakinan dalam mencari kesembuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, suatu keyakinan yang sangat kuat, suatu fondasi iman yang sangat luar biasa dari sang wanita itu. Dia memiliki keyakinan yang sangat kuat kepada Yesus. Bahkan tanpa berbicara langsung ia mencobanya. Hanya dengan menyentuh jubahnya saja ia yakin akan disembuhkan. Pernyataan ini tentu memberikan keyakinan, memberikan petunjuk sebuah kebesaran dan kekuasaan Yesus Kristus sebagai sumber kesembuhan dan keselamatannya. Dia memiliki kekuatan untuk menyembuhkan penyakit fisik maupun spiritual dan siap memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang memiliki iman dan keyakinan yang besar kepada Yesus, sang penyembuh itu. Dalam konteks kisah Alkitab, pernyataan ini juga mengajarkan pentingnya iman dan keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber kesembuhan dan keselamatan. Hal ini juga mengajarkan kepada kita untuk selalu dan senantiasa memiliki kepercayaan dan iman yang kuat kepada Tuhan, bahkan ketika kita mengalami kesulitan berupa berbagai penyakit dan tantangan hidup ini. Kalau kita baca di dalam Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan maka hal itu akan mati. Karena itu iman perlu bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan kita. Mungkin Bapak, Ibu, saudara-saudara atau anak-anak atau siapapun yang mengalami berbagai macam penyakit. Mungkin ada yang sedang diopname di rumah sakit, di rumah-rumah saudara, atau dimanapun engkau berbaring karena sakit, seperti wanita yang perdarahan selama 12 tahun tersebut. Maka percaya saja dengan mujizat yang Tuhan Yesus Kristus dapat lakukan. Dia dapat menjamah dan menyembuhkan semua jenis penyakitmu. Tuhan pasti memberikan anugerah kesembuhan itu. Kiranya anugerah dan penyertaan dan berkat daripada Tuhan ini memberikan keyakinan kepada kita. Iman kita bekerja dengan luar biasa, sehingga kita akan mengalami kesembuhan seperti yang dialami oleh wanita perdarahan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Karena itu mari kita berdoa, Bapak, Ibu, Saudara. Bapa Sorgawi, sentuh dan jamahlah seluruh penyakit kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Apabila karena penyakit ini, sembuhkanlah penyakit ini dan ampunilah segala dosa-dosaku. Biarlah tubuhku akan mengalami kesembuhan dari Engkau yang melampaui seluruh kehidupanku. Sentuhlah semua penyakit yang aku derita. Berkati semua dokter, perawat, bahkan semua obat-obatan yang saya konsumsi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya senantiasa anugerah dan belas kasihan-Mu menyembuhkan penyakitku. Di dalam berkat yang besar dari nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.